Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faizatul Rohimah dari kelas M6 MK2 akan menjelaskan tentang materi kapital struktur. Yang pertama, untuk struktur modal terbagi menjadi dua, yakni ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yakni pada dasarnya adalah modal yang didapat atau berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya, antara lain dari pengambilan bagian peserta atau pemilik perusahaan langsung. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Yang kedua ada modal asing. Modal asing adalah modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan. Yang kedua, ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen yang diterapkan. Yang selanjutnya yakni ada teori struktur modal yang terbagi menjadi dua, yakni balancing atau trade-off theory dan pecking order theory. Kemudian untuk yang balancing atau trade-off theories, balancing teori atau trade-off teori atau teori keseimbangan yang menyeimbangkan manfaat atau perlindungan pajak dan pengorbanan atau bunga yang timbul sebagai akibat penggunaan utang oleh perusahaan. Teori ini dijelaskan lebih lanjut dalam Braley dan Meris 1996 bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakala penghematan pajak atau tax shield lebih besar daripada pengorbanannya. Dari penggunaan utang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Dengan menggunakan istilah modified pecking order theory dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perusahaan cenderung mengutamakan atau mendahulukan penggunaan pendanaan internal. Kemudian yang kedua, perusahaan akan menyesuaikan batasan atau target untuk dividend payout ratio pada peluang investasi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, kebijakan dividen ketat ditambah dengan fluktuasi profitabilitas yang tidak dapat diprediksi dan keberadaan kesempatan untuk berinvestasi mengakibatkan arus kas internal lebih besar atau lebih kecil ketimbang kebutuhan modal. Kemudian yang keempat, jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Kemudian ada teori pecking order theory. Teori pecking order atau pecking order theory merupakan salah satu dari sekian teori yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal versus utang perusahaan. Utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang perusahaan. Struktur modal berbicara mengenai komposisi presentase yang pas antara utang dan modal perusahaan. Perubahan struktur modal perusahaan bisa terjadi apabila perusahaan membutuhkan pendanaan jangka panjang. Pendanaan bisa berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Adanya dana baru yang masuk ke dalam perusahaan bisa memicu terjadinya perubahan presentase struktur modal. Bisa juga tidak. Tentunya perubahan yang terjadi akan memberikan efek terhadap harga saham perusahaan, efek negatif ataupun positif. Salah satu teori yang menyoroti tentang alternatif pendanaan perusahaan adalah teori pecking order. Kemudian ada beberapa rasio keuangan tentang modal. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada return on asset atau ROA, yang ketiga ada return on equity atau ROE. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio adalah terdiri dari perhitungan rasio likuiditas yang cara perhitungannya paling sederhana dengan perhitungan lainnya.
Perhitungan rasio lancar ini dapat diartikan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar, yang dimana jenis aktiva ini dapat ditukar dengan kas dalam periode 1 tahun. Rasio ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai masalah likuiditas, tetapi juga menilai penggunaan modal kerja entitas. Posisi likuiditas entitas mungkin secara implisit terlihat sehat jika rasio lancar lebih tinggi dari satu dan tidak sehat jika rasionya kurang dari 1. Kemudian adapun rumus dari current ratio atau rasio lancar, yakni aktiva lancar atau current aset dibagi dengan hutang lancar atau current liabilities. Kemudian yang kedua ada return on asset atau ROA. ROA menurut para ahli seperti Kamsir mengungkapkan bahwa ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil atau rendah rasio dari ROA, maka semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aset yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Biasanya nilai ROA disajikan dalam bentuk persentase. Dalam imbalan hasil investasi juga dapat disebut dengan return on investment atau ROI. Adapun rumus dari ROA yakni total profit dibagi dengan total aset. Yang selanjutnya yakni ada return on equity atau ROE. ROE merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. ROE biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Return on equity atau ROE ini merupakan pengukuran penting bagi calon investor. Yang selanjutnya yakni ROE atau return on equity. ROE merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. ROE biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Return on equity atau ROE ini merupakan pengukuran penting bagi calon investor karena dapat mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan akan menggunakan uang yang mereka investasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih. ROE juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai efektivitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan ekuitas untuk mendanai operasi dan menumbuhkan perusahaannya. Kemudian adapun dari rumus ROE tersebut yakni earning after tax atau EAT dibagi dengan modal ekuitas. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan latihan soal. Untuk yang nomor 1 ada soal PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal diambil dari current asset, yang kedua sumber eksternal diambil dari current liabilities. Nah, di bawahnya ada balance sheet-nya. Kemudian berdasarkan data di atas, maka kita disuruh untuk menghitung yang pertama ROA jika rate of return on current assets adalah 10%, rate of return on fixed assetnya adalah 25%. Yang kedua, financing cost jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long term debt adalah 18%. Kemudian yang ketiga ada current ratio. Kemudian ada cara menghitungnya untuk soal nomor 1.
Yang pertama untuk mencari rate of return on current asset, yakni 10% dikalikan dengan 600 juta sama dengan 60 juta. Kemudian rate of return on fixed asset 25% dikali dengan 1,8 M menjadi 450 juta. Kemudian ditambah yakni menjadi total profit. Total profitnya adalah 510 juta. Kemudian untuk mencari ROA yakni total profit dibagi dengan total aset. Total profitnya tadi kan 510 juta dibagi dengan total asetnya yang ada di balance aset yakni 2,4 M, yakni menjadi 21,25%. Kemudian yang kedua ada cost of current liabilities, 14% dikalikan dengan 300 juta yakni menjadi 42 juta. Kemudian ada cost of long term debt, ada 18% dikali dengan 2,1 M menjadi 378 juta. Untuk total cost financingnya ada 420 juta. Kemudian yang ketiga disuruh untuk menghitung current ratio. Rumusnya yakni current asset yang ada di balance sheet dibagi dengan current liabilities yang ada di balance sheet juga. Berarti 600 juta dibagi dengan 300 juta sama dengan 2 atau 200%. Yang selanjutnya akan mencoba menghitung menurunkan current asset atau CA. Yang pertama, rate of return on current assetnya tadi kan 10% dikalikan dengan 500 juta. 500 juta diturunkan yang tadi untuk current asset yang ada di balance sheet. Jadi sama dengan 50 juta. Untuk yang rate of return on fixed asset 25% dikalikan dengan 1,8 M sama dengan 450 ditambah menjadi total profit yakni 500 juta. Kemudian untuk menghitung ROA total profitnya dibagi dengan total aset yakni 500 juta dibagi dengan 2,3 M menjadi 0,217 atau 21,73%. Kemudian untuk current rationya 500 juta dibagi dengan 300 juta sama dengan 1,66 atau sama dengan 166%. Kemudian untuk cara menghitung menambah current liabilitiesnya, yang pertama cost of current liabilities ada 14% dikalikan dengan 400 ditambah yang tadi ada di current liabilities itu ditambah dengan 100 juta menjadi sama dengan kan tadi 14% dikali 400 juta menjadi 56 juta. Kemudian untuk yang cost of long term debt ada 18% dikalikan dengan 2,1 M sama dengan 378 juta. Untuk total cost financingnya ada 434 juta. Kemudian untuk menghitung ROA nya sama yakni total profit dibagi dengan total aset sama dengan 510 juta dibagi dengan 2,5 M sama dengan 0,204 atau 20,4%. Untuk current rationya 600 juta dibagi dengan 400 juta sama dengan 1,5 atau 150%. Kemudian untuk perbandingan hasil perhitungannya yang di item ada ROA, financing cost sama current asset. Nah, di total di kolom semula ROA-nya ada 21,25%. Kemudian untuk yang di penurunan CA-nya ada 21,73%. Untuk yang di penambahan CL yakni 20,4%. Kemudian untuk financing cost-nya semulanya ada 420 juta, di penurunan CA ada 420 juta juga. Kemudian untuk di penambahan CL ada 434 juta. Kemudian untuk current asetnya semula ada 200%. Untuk di penurunan CA ada 167%. Untuk di
penambahan CL-nya ada 150%. Jadi berdasarkan data yang ada di atas, maka dengan diturunkannya CA lebih menguntungkan daripada untuk penambahan CL-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari CA lebih layak. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yakni pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT ABG melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah, yang pertama untuk posisi rasio hutangnya adalah 45%. Yang kedua, nilai aktiva tetapnya sebesar 5 miliar. Yang ketiga, komposisi earning before interest dan tax atau EBIT adalah 8,5%. Kemudian selanjutnya komposisi interest cost atau biaya bunga adalah 9%. Yang selanjutnya ada komposisi tax atau pajaknya adalah 22%. Kemudian disuruh untuk menganalisis yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asset 30% dari penjualan. Kemudian bisa ditampilkan untuk hasilnya seperti berikut ini. Kemudian adapun untuk cara penghitungannya. Untuk yang fixed asset tadi kan sudah dituliskan bahwa di soal ada nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar. Jadi untuk 3 kolom tersebut diisi dengan 5 miliar semua. Untuk current aset, cara menghitung current asetnya 10 miliar dikali dengan 50%, kemudian 10 miliar dikali dengan 45%, kemudian 10 miliar dikalikan dengan 30%. Hasilnya dimasukkan ke dalam tabel berikut, yakni untuk yang menurun 50% berjumlah 5 miliar, yang di stabil 45% ada 4,5 miliar. Untuk yang di berkembang 30% ada 3 miliar. Untuk total asetnya, fixed asset ditambah current asset ada 10 miliar. Untuk yang di stabil 9,5 miliar. Untuk yang di berkembangnya ada 8 miliar. Kemudian cara menghitung utang atau rasio 45%, yakni 10 miliar dikalikan dengan 45%, 9,5 miliar dikalikan dengan 45%, kemudian 8 miliar dikalikan dengan 30%. Hasilnya adalah untuk yang menurun 50% 4,5 M, yang distabil 45% yakni menjadi 4 miliar 275. Untuk yang di berkembang 30% ada 3,6 M. Untuk cara menghitung ekuitasnya, yakni total aset dikurangi dengan total kewajiban. 10 miliar dikurangi 4,5 miliar. Kemudian yang di stabil 45%-nya 9,5 M dikurangi dengan 4 M 275. Kemudian untuk yang di berkembang 30%, 8 miliar dikurangi dengan 3,6 M. Untuk hasilnya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Yang di 50% hasilnya adalah 5,5 M. Yang di stabil 45% hasilnya 5 miliar 225. Untuk yang di berkembang hasilnya ada 4,4 M. Kemudian untuk cara menghitung EBIT 8,5%, 10 miliar dikalikan dengan 8,5% semua, yakni hasilnya ada 850 juta. Kemudian untuk menghitung interest cost 9%,
yakni 4,5 miliar dikalikan dengan 9%, 4275 M dikalikan dengan 9%, 3,6 M dikalikan dengan 9%. Hasilnya bisa dilihat untuk menurun 50% ada 405 juta. Kemudian untuk yang di stabil 45% hasilnya 387.750 juta. Untuk berkembang 30% hasilnya 324 juta. Kemudian ada cara untuk menghitung EBT-nya. Sama dengan EBT sama dengan EBIT dikurangi dengan interest cost. EBIT-nya 850 juta dikurangi dengan interest cost-nya 405 juta. Kemudian 850 juta dikurangi dengan 384.750 juta. Kemudian dikurangi lagi untuk EBIT-nya 850 juta dikurangi dengan 324 juta. Hasilnya adalah untuk yang di 50% 445 juta, yang di stabil 45% ada 465.250 juta. Untuk yang di berkembang 30% yakni 526 juta. Untuk menghitung taks 22%, EBT-nya tadi dikalikan dengan taks 22%. Jadi EBT-nya 445 juta dikalikan dengan 22%, hasilnya adalah 97.900 juta. Kemudian di stabil 45%, EBT-nya ada 465.250 juta dikalikan dengan 22%, hasilnya 102.355 juta. Untuk berkembang 30%, EBT-nya 526 juta dikalikan dengan 22, taksnya tadi sama dengan 115.720 juta. Untuk yang terakhir menghitung EAT, rumusnya ada EBT dikurangi dengan taks 22%-nya tadi. EBT-nya ada 445 juta dikurangi dengan 900 juta, hasilnya adalah 347.100 juta. Kemudian yang di 45%, 465.250 juta dikurangi dengan 102, 355 juta, hasilnya adalah 362.895 juta. Kemudian untuk yang terakhir di berkembang 30%, yakni EBT-nya ada 526 juta dikurangi dengan 115.720 juta, hasilnya adalah 410.280 juta. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.